Perkenalkan, nama saya Muhammad Deddy Nur Ishak dari Prodi Informatika dengan kelas IF203. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai UAS yang telah saya kerjakan. Nah, pertama, kan dalam soal pertama itu jelaskan konsep ide dan proses kerja teknik dengan metode merge sort gitu. Nah, di sini jadi merge sort itu adalah algoritma. Jadi misalkan ada sebuah array dan akan dilakukan merge sort gitu. Jadi merge jadi dibagi dua, di dividend gitu, dibagi dua lalu dibuat menjadi satu elemen per satu array gitu dan akan diurutkan gitu. Jadi misalkan ambil contoh misalkan seperti ini, 8 3 5 4 7 6 1 2. Jadi ini itu adalah sebuah array gitu. Akan dilakukan dibagi dua dan dibuat menjadi satu elemen per satu array. Jadi 8 3 5 4 7 6 1 2. Jadi 3 sama 8 lebih kecil 3 8, lalu 5 4 4 5 7 6 6 7 1 2 1 2 tetap. Nah, di sini dilakukan penggabungan kembali gitu. Jadi di sini itu dilakukan penggabungan kembali. Jadi 3 4 5 8 3 4 5 8. Dan ini juga sama. 1 2 6 7. Nah, ketika sudah menjadi dua kembali, disatukan ini kembali semua ini tuh. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan akan menghasilkan finalnya gitu. Nah, untuk soal nomor 2 kan pencarian data dengan nilai 13 dengan metode linear search dengan array seperti berikut. Nah, di sini kita menggunakan Java untuk melakukan implementasinya gitu. Jadi integer sama dengan data atau array. Di sini kita masukkan dulu array dan kita mencari targetnya gitu. Tujuan awalnya tuh mencari nilai tersebut 13. Nah, di sini kita menggunakan boolean. Jadi jika integer, jadi kita membuat dulu metodenya. Jadi dari integer i sama dengan 0 dan i jika lebih kecil daripada panjang data, maka akan dilakukan auto increment gitu. Nah, ini tuh adalah akan menghasilkan kita melakukan dulu outprint seperti ini, mengecek indeks ke i atau pencarian keberapa dengan nilai data. Nah, ini sistem outprint. Nah, ini jika data telah sama dengan target, maka akan menampilkan nilai lalu target ditemukan pada indeks ke i gitu, ke berapa gitu. Nah, seperti ini. Oh, dan ini tuh jika tidak ditemukan target pada array gitu. Jadi mengecek indeks ke 0 karena kan kita mulainya dari 0 ya. 0 dengan nilai 10 ke 1, mengecek indeks ke 1 dengan nilai 50, indeks kedua dengan nilai 15, lalu indeks ketiga dengan nilai 13. Nah, karena di sini kita sudah menemukan target, maka akan dihentikan loopingannya gitu. Jadi 19 sama 5 ini nggak akan ditelusuri lebih lanjut gitu. Maka akan di stop dan akan memunculkan seperti ini. Jika nilai target ditemukan pada indeks ke berapa gitu. Nah, itu adalah menggunakan linear search gitu. Nah, di sini untuk soal nomor 3 kan buatlah contoh algoritma BFS dengan studi kasus. Nah, di sini saya menggunakan contoh BFS-nya itu adalah kasus yang sedang ramai saat kemarin gitu. Jadi kasusnya itu adalah jatuhnya wisatawan di jalur pendakian Gunung Rinjani gitu. Nah, kenapa cocok menggunakan BFS tidak menggunakan DFS? Karena DFS itu cara kerjanya itu yaitu mencari yang dari yang terdalam dulu, bukan yang melebar gitu. Jadi BFS itu pencariannya itu melebar dan DFS mendalam gitu. Jadi karena posisi Gunung Rinjani itu base campnya banyak, jadi jalur pendakiannya ada banyak, jadi lebih cocok menggunakan BFS dan mengambil jalur dari pertama di mana
korban tersebut memulai base campnya. Nah, karena korban tersebut memulainya dari Sembalun, kita misalkan membuat dulu grabnya gitu. Dari Sembalun, lalu pos 1, pos 2, dan Cemara Tunggal. Cemara Tunggal ini itu adalah posisi akhir di mana dia itu terjatuh gitu. Nah, di sini tuh pada peta lokasinya itu seperti ini. Jadi Sembalun ke pos 1, pos 2, dan Cemara Tunggal. Dan di Sembalunnya tuh, di pos satunya tuh jadi ada dua cabang nih. Ada yang ke pos 1, ada yang ke pos ekstra. Ada dua. Nah, kalau yang ke pos ekstra tuh jadinya tuh jadi kayak pos ekstra, pos camp, jalur alternatif, lalu ke Cemara Tunggal. Dan ya jadi kan sudah terlihat lah ya. Dan ini tuh adalah implementasinya dalam Java gitu. Jadi seperti ini. Di sini kita membuat dulu graph-nya atau mapping-nya gitu. Jadi dari Sembalun ke pos 1 ini membuat jalur utama Sembalun pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos Cemara Tunggal. Nah, di sini ada jalur alternatifnya, jalur ini. Nah, jadi dari pos 1 ke pos ekstra ke pos camp ke jalur alternatif ke Cemara Tunggal gitu. Nah, di sini kita menggunakan BFS. Nah, di sini itu adalah penggunaan BFS-nya gitu. Jadi menggunakan Queu ini karena BFS itu menggunakan ini. Nah, di sini itu kita memulai pencarian pertama itu dari Sembalun. Jadi antrian yang pertama itu adalah dari Sembalun gitu. Dan ini adalah penandaian jika posisi tersebut itu masih bisa dieksplorasi, maka akan terus melakukan eksplorasi gitu. Nah, ini tuh adalah untuk menunjukkan posisi saat ini. Nah, di situ maka sudah bisa menampilkan. Jadi jika posisi sekarang, kan ini kan kita membaca sekarang gitu. Sekarang jika sudah mencapai Cemara Tunggal, maka akan menampilkan seperti ini. Rute tercepat ke Cemara Tunggal tuh. Nah, ini string join sama dengan patch. Nah, ini adalah untuk mengecek dari tetangga pada simpul-simpul tersebut gitu. Nah, di sini tuh adalah untuk menandai apakah simpul-simpul tetangganya itu sudah dikunjungi atau belum. Dan ini jika belum, maka akan dimasukkan kepada array list dalam antrian gitu. Nah, ini adalah untuk jika tidak ditemukannya jalur ke Cemara yang lebih cepat gitu. Maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi rute tercepat adalah dari Sembalun pos 1, pos 2 Cemara Tunggal gitu. Sudah. Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika masih ada beberapa kesalahan. Namun setelah saya upayakan supaya minim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.